Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala furidat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bihi as-salawatu khamsina thumma nuqisat hatta ju'ilat khamsan thumma nudiya ya Muhammad innahu la yubaddalul qawlu ladayya wa inna laka bihadhil khams wa khamsina. Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah bercerita, di malam Isra Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi kewajiban untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 kali. Kemudian bilangan tersebut dikurangi sehingga menjadi 5 kali. Lalu Nabi diseru, wahai Muhammad, sesungguhnya ketentuan yang ada di sisiku tidak bisa dirubah, maka engkau akan mendapatkan pahala 50 waktu sholat dengan 5 waktu sholat ini. Jadi hadis ini menceritakan kepada kita bahwa sholat yang kita kerjakan yang sudah difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah 5 kali dalam sehari semalam. Ini yang difardukan. Namun pahalanya tetap seperti mana orang yang melakukan sholat sebanyak 50 kali. Inilah kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-shalawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati kaffaratun lima bainahunna malam tughsyal kabair. Abu Hurairah telah bercerita bahwa Rasulullah telah bersabda, sholat 5 waktu dan Jumat hingga Jumat adalah sebagai penghapus dosa antara waktu-waktu tersebut selama ia menjauhi dosa-dosa besar. Sholat yang kita kerjakan diibaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti mana seseorang yang bekerja di sebuah pabrik, kemudian di antara pabrik dan rumahnya ada 5 buah sungai yang dalam dan mengalir airnya. Maka orang yang mandi di dalamnya, orang yang keluar dari pabrik kemudian mandi, sebelum sampai ke rumahnya mandi terlebih dahulu. Maka kalau dia selama 5 kali, karena dia mendapat 5 sungai, 5 kali dia mandi, walaupun kotoran itu banyak dari pabriknya itu tetap akan bersih ketika sampai di rumah. Begitu juga orang yang melaksanakan sholat 5 waktu 1 hari 1 malam, maka dosa-dosanya ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan ampunkan. Karena satu sholat dengan sholat yang lain itu akan menjadi kafaroh, akan menjadi penghapus atas dosa-dosanya. Begitu juga Jumat dengan Jumat, Jumat ini dan Jumat besok, ataupun Jumat yang kemarin dengan Jumat ini, akan menjadi kafaroh, akan menghapus dosa-dosa yang terjadi selama seminggu itu. Cuman catatannya kata Nabi selama dia tidak melakukan dosa besar. Maknanya dosa-dosa yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab sholat 5 waktu dan Jumat adalah dosa kecil-kecil. Kalau dosa besar itu tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dengan bertaubat. Jadi selain kita melaksanakan sholat 5 waktu, menjaga fardu Jumat, maka kita hendaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya atas dosa-dosa yang telah kita lakukan.
Di dalam riwayat yang lain lagi diterangkan bahwasanya idza tawaddaa ahadukum fa ahsanal wudu'a tsumma atal masjida la yanhazuhu illa sholat la yuridu illa sholata lam yahtu khatwatan illa rafa'ahu Allahu biha darajatan wa hatta anhu biha khati'atan hatta yadkhulal masjida fa idza dakhalal masjida kana fi sholatin ma kanati sholatu tahbisu. Jika salah seorang dari kalian berwudu dan ia membaguskan wudunya, setelah dia bagus wudunya, selesai berwudu, kemudian dia datang ke masjid, tidak ada sesuatu pun yang menggerakkan datang ke masjid itu melainkan sholat. Dia pergi ke masjid itu hanya niat untuk sholat. Kan ada kadang-kadang orang yang pergi ke masjid tapi niat pertamanya bukan pergi ke masjid, niat pertamanya ke paso. Tanggung nak masuk waktu sekalianlah pergi ke masjid. Nah, ini kan ada dua. Jadi maksud hadis ini, orang yang sudah berwudu sempurna dari rumahnya dengan menyempurnakan dengan memperbaiki wudunya, membaguskan wudunya, kemudian dia pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat. Dia perginya ke masjid itu untuk melaksanakan sholat. Urusan di jalan mungkin ada sesuatu yang teringat, kemudian dia mampir, itu urusan lain. Yang jelas dia tujuan utamanya tadi waktu pergi dari rumah menuju masjid untuk melaksanakan sholat. Kemudian kata Nabi SAW, setiap langkah yang dilangkahkan mulai dari rumahnya sampai ke dalam masjid itu akan menghapuskan dosanya dan akan mengangkat derajatnya, akan mengampunkan dosanya dan akan menaikkan derajatnya. Sampai di mana? Sampai dia masuk ke dalam masjid. Dari rumah sampai ke masjid. Kalau dia sudah masuk ke dalam masjid, maka Nabi sampaikan bahwasanya ia akan tetap dalam hitungan sholat. Kalau dia mulai masuk ke masjid, maka dia sudah terhitung seperti orang yang mendapatkan pahala melaksanakan sholat. Dengan catatan, hanya sholatlah yang menyebabkan dia tinggal di dalam masjid, bukan maksud-maksud lain. Mungkin dia masuk ke dalam masjid, niatnya dia setelah sholat tahiyatul masjid, niatnya itu nunggu kawan, daripada dia di luar sambil zikir lah, nunggu kawan di dalam masjid, atau baca Quran sambil nunggu kawan. Jadi tidak terhitung kalau yang seperti itu. Yang Nabi sampaikan bahwasanya dia terhitung dapat pahala sholat terus menerus di dalam masjid selama yang menyebabkan dia tinggal di dalam masjid itu adalah sholat. Umpamanya bapak tadi dari rumah pergi ke masjid untuk sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat maghrib ini kita menunggu sholat isya berjamaah sambil, baru ada tengah-tengahnya, sambil mendengarkan pengajian. Maka pahalanya itu seperti orang melaksanakan sholat. Dia akan terus menerus mendapatkan pahala sholat, kata Nabi SAW. Di dalam riwayat yang lain, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza uqimatis shalah fala ta'tuha wa antum tas'auna wa atuha tamshuna wa alaikumus sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu." Kata Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, jika iqomat sudah dikumandangkan, maka jangan kamu terburu-buru dalam menuju ke masjid. Jangan kamu terburu-buru berjalan menuju ke masjid, walaupun sudah qomat. Tetapi datanglah, berjalanlah menuju ke tempat sholat